Itu dia tuh. Nah, udah Tadi kembali Uranus. Terus Terus? itu keluar Lancelot sama Lunox. Lunox, ya kan? Should Nah, petals kita ada fall? normal nih, geng. Ya, masih dengan Flying Cloud ya tentunya. Ya. Mandala blossoms from the Oke, within lanjut within. lagi. Lunox. Apa nih Om? Dua pilihan setelah Uranus mau ambil Retas Midland-nya dulu? Yisensin dulu. Disesuaiin dulu ya. Yap. Nah, itu Mereka dia. memanggilku pahlawan. Your Let's choose dreams him. guided by lantern's light. Ya, sejauh ini masih sesuai lah ya dengan hero-hero yang memang sekarang lagi jadi prioritas. Chuzin juga jadi salah satu yang bisa Yep. mengganggu nantinya ke bagian belakang dengan Lantern Flare. Tapi dari Alter Ego, mau full damage dulu nih, 3 pick atas? Yep. Atau selipin efek sisi sebelum nanti udah mulai ditutupin di fase band yang kedua? Selebihnya efek sisi sih aku suka ya. Kayak mereka ini sudah ya. punya 2 damager kan. Iya. Kayak kalau mereka memang bisa provide lagi dengan sebuah set upper, mungkin contohnya kayak Kalea atau Cho, ini yang bakal enak juga buat Alter Ego ketika mereka set up di turtle atau objektif pasif nanti. Aku suka Kalea sih sebenarnya kalau kayak gini ya. Cara inisiasinya nanti bisa kombinasi dengan seorang Lunox. Dan kita bakal lihat aja. Ini dia jawabannya ternyata high loss. Ya, Butuh kalau aku badan. menurutnya juga mungkin dari EVOS mereka juga butuh 1 damage tambahan lagi ya. Mungkin efek sisi perlu juga gitu loh, Oke. selain dari Zuxin yang emang udah mereka ambil. Kenapa? Karena kita tahu di saat kita mengambil Yisun Shin, hero-hero ngedes ataupun hero-hero yang emang bisa masuk langsung ya. Hah? Contoh kayak Lunox ini bisa gitu loh. Entah dia nggak flicker lalu dia nge-Brilliant of Order dulu baru dengan damage-nya. Sekali aja Trestless, apalagi skill untuk bisa kabur dari Yisun Shin. Iya, Nggak iya. ada lagi, sementara juga masih ada Lancelot. Betul. Ya, jadi agak berat ya memang untuk head to head-nya. Dan sekarang dari Grok, lapu-lapu sudah mulai ditutup. Tipikal hero-hero di area Ro maupun XP ya yang bakal jadi prioritas. Menggunakan efek sisi untuk bisa melindungi Yisun Shin ya. Bisa. Atau mereka ingin menambahkan dari opsi yang berbeda itu dengan tambahan damage lagi. Jadi sekalipun Yisun Shin emang dihajar terus-terusan, mereka masih punya backup Yep. damage lagi dari tempat yang lain. Satu ya berarti ya mungkin Iya. maximumnya nanti sih yang harus kita lihat. Karena kalau Yisensin yang dipakai sebagai jungler juga, terkadang goldnya ini fighter. Iya. Dan opsinya Karena itu. Nah, opsinya itu ada Bane sebenarnya yang bisa ngisi. Iya, Bane iya, Magic iya, itu iya. sakit banget sekarang. Oke, Gatot Kaca terlebih dahulu tapi yang bakal ditutup nih udah mulai mengeliminasi semua opsi dari arah roamernya. Dan dari EVOS kebalikannya mereka juga harus mulai tutup sisi XP. Esmeralda menjadi salah satu lawan yang akan buset. merepotkan menghadapi Uranus. Nih, info spam dari semester 2 deh. Bukan semester, season Bukan, Bang. bukan, Season, bukan. Kira dari seri kedua. Nah, beda itu aduh beda lagi. Beda ya? Beda dari season dong. Tapi lama banget ya berarti ya. Ini udah season 16 loh, 14 season, 7 tahun. 7 tahun. 7 Gokil. tahun. Oke, ada Chow. Set upper ya, berarti Nah, makin banyak kan yang emang bisa ngedodge masuk ngedeketin ke arah Yisun Shin nih. Banyak banget loh, Bin. Iya. Ini tinggal gimana opsinya dari EVOS aja nih. Yap. Biasanya kan Ruby keluar nih kalau kayak gini. Ruby oke sih. Aku suka Bane sih, terus terang ini Bane bisa nge-neutralin ya. Iya. Waktu ada setup yang mau dibuat, Betul. knockback ke belakang. Jadi atau emang mereka mau tambah damage lagi nih, setidaknya tambahan. Nah kita lihat nih seperti apa nih EVOS nih. Yap. Iya ya, dua opsi yang lumayan bimbang sih karena sebenarnya mereka juga harus nge-meltdown high loss kan. Entah Iya. gimana caranya ini satu badan yang tebal banget di area frontline. Tapi ya untuk ngejaga Yisun Shin-nya harus cari tipikal yang bisa mengganggu. Cici. Cici salah Oh, satunya. Cici kali ya. Dan Kalea. Cici Gold kah? Cici Gold ya Om. Cici Gold ya. Ada Kalea juga. Oke. Sebenarnya lumayan seremnya EVOS ini mereka hanya akan mengandalkan Yisensin berarti untuk di early game. Untuk bisa set up atau follow up ya. Ya. Tsunami Slam dari Kalea. Tapi sebenarnya pas sih, karena tadi aku khawatirnya cuma ke arah high loss, sedangkan Cici adalah salah satu counter natural juga dari high loss yang bisa memberikan damage. Dan setidaknya nanti bisa menahan pergerakan dari high loss-nya. Nah, kalau misalnya untuk Alter Ego, sekarang posisinya berarti tinggal ke area gold laner yang Yep. harus mereka mainkan. Ada Granger. Savage kemarin buat Arvi. Ya mereka aja tinggal tambahin jarak juga udah enak deh Om ya. Ya. Atau kalau mau agresif, Harit. Harit masih ada ya, magical damage yang Hero-hero massive. range ya. There's always a chance for a comeback. Wah, Oh, Bruno. Wow. Bruno, single target. Yang memang range ya, yang lagi-lagi akan dimainkan dengan Alter Ego sekarang. Yep. Punya flying tackle juga untuk bisa escape. Dan ini menarik ya kalau kita ngeliat dari komposisi yang dibawakan cukup berbeda. Kembalinya fighter di area gold lane nih Pak Pulung. Yap. Itu dia teman-teman hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Wah, gimana Bruno udah datang? Bruno ya. Bruno. Tapi range jauh sih. Bruno juga dan lumayan sering untuk bisa ngumpulin nanti stack dari volley shotnya dia.
Apalagi Cici ya, secara range dia juga harus nempel dan ada efek region yang bisa didapatkan dengan Bruno. Cici Gold tetap Vengeance kah? Harusnya tetap. Tetap ya? Wah, Harusnya tetap. tetap bahaya berarti ya kalau buat Vengeance. teman-teman dari Alter Ego. Karena nanti damage-nya bisa berbalik juga buat mereka. Dan sekarang dengan lengkapnya lineup dan drafting yang sudah dibawakan early to mid game potensial yang cukup tinggi ya buat teman-teman dari EVOS, tapi balik lagi ya pada seorang Cici nantinya. Oke, kalau begitu terlihat di belakang kita EVOS fans sudah ready, Alter Champ sudah ready, MPL Arena pun sudah ready. Jadi langsung saja kita menuju ke match yang pertama di game yang pertama. Jadi sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Wow. Oke. Sabar. Kedengeran ya sampai sini ya. Serem. Itu luar biasa ya untuk para EVOS fans dan juga Ya. Alter Champ. Tapi sekarang kita harus melihat terlebih dahulu early game potential seperti apa yang bisa dibawakan. Karena ini bakal jadi season yang cukup Volcara utility juga. Dan untuk Cicinya menambahkan thrill ya dari segi emblemnya Om. Yap, dan ada 3 Breath Smite ya, dan juga 2 Tenacity yang dipakai. Jadi EVOS mereka bermainnya memang semi-semi defensif juga. Dikarenakan ya mereka hanya punya Albert nanti untuk bisa ke-deliver damage yang besar. Yap. Memang cukup agresif juga permainan di area mid ya, Meh. Walaupun dengan ada Rondol dengan Zuxin kayak begini. Yap. DPS-nya cukup mengganggu dan juga Erlan dengan Cici. Oke. Iya, sangat mengganggu sih sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari pemain EVOS secara area meskipun gak ada area of effect yang Yep. besar, tapi hadirnya Chuzin aja ini udah cukup gitu untuk ngebuat dari Alter Ego terzone out nantinya di area objektif yang pertama Om. Yap. EVOS sih yang harus hati-hati buat yang pertama juga. Tapi ada Alec dan juga Hijume. Untuk di area midnya seharusnya Chusinnya masih punya kontrol yang bagus ya. Waduh. Dodge kayak begitu tuh. Udah mulai agresif ya permainan dari Serem. Yasuke. Karena memang Lancelot sih, jadi kita harus berekspektasi emang Yasuke ini bakal sangat lincah di area pertempuran. Nah ini yang menarik sih untuk kita saksikan. Apakah power zone out dengan hadirnya Hylos, ada Uranus, bahkan Kalia. Ini udah Yep. bisa diperlihatkan dari turtle yang pertama atau justru ini belum waktunya, mereka masih harus menunggu. Yep. Dan harusnya saat lagi kita akan lihat akan seperti apa lagi. Turtle yang pertama sudah muncul. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh masing-masing tim. Dari Rondol sudah terlihat. Ada Crimson Beckett tadi udah langsung dikuang sementara sekarang Ki. Langsung hadir guna untuk bisa memberikan sebuah backup dan juga Tonros beserta Phantom Execution. Wah. Terlihat tadi di area mid. Agak berat sih sepertinya untuk memulai turtle kali ini karena butuh perjuangan banyak source skills yang terkuras bahkan dari Hijume, Alec, bahkan dari Ki juga yang harus melepas sebuah flickernya. Kan butuh waktu tapi Erlan udah mulai join. Yap, dan di area mid apakah akan terjadi sebuah satu pick up yang cukup baik tapi Alex menjadi korban yang pertama first blood milik Albert. Dan tempatnya berbeda, flicker terdengar apa yang terjadi, Tsunami Slam dikeluarkan dan Dino berhasil langsung diamankan, 2 player dari Alter Ego tertangkap basah. Wah, satu percobaan The Wing Dragon yang sayangnya belum berhasil dan ngebuat EVOS sangat bebas mendapatkan satu objektif turtle pertama mereka. Dan keunggulan yang didapatkan ini sangat banyak Om. Yap, memang Turtle yang memang dibiarkan dulu ya. Sembari untuk mencari team fight yang bisa dimenangkan oleh pemain-pemain EVOS juga. Tapi Erlan, Wah, di part berbeda, Vengeance diaktifkan, Erlan masih bisa mempertahankan diri sendirian. Wah, tapi dia masih bisa kasih pressure juga loh beberapa kali. Dan ini dia. Oke, talent prediction 2 untuk EVOS, 4 untuk Alter Ego. Oke, cukup imbang lah ya. Cukup imbang cukup dong. tidak imbang, Imbang dikit, imbang cukup dikit-dikit tidak ya. imbang. Iya, apa yang akan terjadi ini? Kita masih dipantau Seokopan juga nih ya. Santai kok, ampun Alek. kok. Oke, kita lihat lagi dibantinglah sudah dan Alec menjadi korban lagi. Terlihat Phantom Execution terus dikeluarkan. Yasuke menjadi korban. Wow. Dua pemain yang berhasil di take down dan salah satunya adalah jungler. Ngebuat semakin besar kerugian yang dipegang oleh Alter Ego, ditambahin lagi dengan battingan gold di bagian bottom lane Om. ya sangat bebas tadi ya. Randy yang memang tidak join team fight-nya juga. Sehingga ya membuat Mina harus join di sana kembali lagi. Dan harus kehilangan half ya dari gold shield di bagian bawah juga. Di area top bahkan aku ngelihatnya ini lumayan aman banget ya. Bagaimana Erlannya ternyata sanggup untuk bisa head to head berhadapan dengan Arvi juga di sini. Meskipun dicicil dia tetap akan bisa nge-regen lagi berkat Yoyo Blitzia dan juga berkat dengan emblem yang dibawakan dengan dia tadi. Ada Brave Smite, emblem fighter juga tersedia. Tapi Hijum Eversighted langsung menuju ke glowing. Yap, terculik lagi Nino. Terculik. Hilang ya dalam sekejap untuk Nino, bahkan untuk kedua kalinya. Dan di sini kita udah bisa ngelihat perbedaan level yang lumayan kerasa dari kedua belah jungler sih. Ini yang cukup berbahaya dari Yasuke. Ketinggalan satu level ngebuatnya nanti mungkin nggak bisa terlalu. Oke. Rondel masih mempertahankan Purify-nya dan Rondel selamat. Malah berhasil membanting tadi Alec dan Alec dalam keadaan yang sangat bahaya dan Alec
Bang Alek down kali ini. Bahaya banget sih. Lantern Flare yang di underestimate ya sepertinya. Ngebuat Alter Ego. Mereka malah kehilangan pemain tambahan lagi Om. Ya, dan jangan lupakan kayak dari Halo sendiri ya, mungkin sisi hero-nya dia ini mudah banget untuk bisa terkena Lantern Flare. Sehingga harus mengorbankan Glorious Pathway terkadang untuk bisa kabur dari efek jeratan Lantern Flare. Wah, Yap, dan berhasil mendapatkan total yang kedua. lagi ya. Ini jadi bahaya sih. Dan di atas. Yap. Wow. Wow. Lagi. Lagi di area mid, apa yang terjadi? Bang Alek harus menjadi orang terdepan guna untuk bisa mempertahankan rekan-rekannya. Sementara tadi ada Pentaman sudah dikeluarkan dari Randy-nya. Berhasil tadi memancing Yasuke, hampir saja bisa didapatkan. Sementara satu orang kembali diam. Berjebak dan sekarang ditambahkan lagi outer threat di area mid lane. Upaya yang lebih besar dilakukan oleh Alter Ego sejauh ini. Ya udah, tinggal mendorong lane jauhnya saja karena mereka juga udah kehilangan outer threat di bawah. Ijume udah hadir ada dia. Udah naik awan deh. Nah ini juga nih. Iya. Yasuke juga ya. Menyusul dengan cepat ini sih keuntungannya. Jadi kalau mau recall pun nggak perlu mikir 2 kali karena bisa kembali dengan cepat ya. Ya, tapi secara audience prediction kita masih di EVOS ya untuk angka 66% banding Alter Ego di 34%. Dari map controlnya EVOS, mereka cukup luar biasa. Mereka leading dengan cukup jauh tadi semenjak turtle yang pertama. Dan mereka belum kendor sama sekali juga. Belum ada kesalahan yang fatal mungkin yang dibuat dengan EVOS. Lagi-lagi, Alek. Tapi tidak ada follow up damage kok. Ya. Tapi mancing. Tidak ada follow up damage sama sekali Om. Mancing aja mah. Tapi dia juga yang keluar nih source skill. Glorious Pathway dia juga yang keluar gitu loh. Mahal sih lumayan ya. Satu ultimate dikeluarkan untuk ya tidak ada pertukaran sama sekali. Itu sih yang jadi sebuah masalah. Dan EVOS nampaknya semakin jauh mereka. Outer threat di area atas sudah mulai leluasa banget. Iya datang lagi tadi. Pas datang udah ada sini. Iya, naik opang tadi. Ojek pangkalan dong. Iya. Dan orange buff yang akan menjadi milik dari EVOS sepertinya. Nggak ada yang bisa mendekat untuk ngeganggu. Bahkan ini Alter Ego benar-benar dijaga di areanya sendiri. Tapi untuk Turtle entah nih masih berani untuk kontes gak dengan 5.000 perbedaan gold? Lumayan resiko tinggi sih untuk Alter Ego kalau mereka mau coba buat kontes ya. Karena Ki dari tadi kita melihat ini sangat sinkron bersama dengan Albert. Dari Tsunami Slam dan juga follow up untuk Chopper di belakang ini selalu sangat efektif untuk EVOS. Iya. Ini damage ISS-nya udah gak beraturan nih. Betul. Beda levelnya coba lihat. Ke Yasuke beda 3, yang lain makin perih lagi tuh beda levelnya sebanyak itu. Iya, padahal tadi masih beda 1 level ya di beberapa menit sebelumnya. Dan yang ngebuat dari Albert sekarang overpower banget, bisa memberikan damage yang jelas jauh lebih terasa lagi. Tapi apalagi Om yang bisa dilakukan oleh Alter Ego karena Ki juga. Dan Ki, siapa yang akan dibanting? Hey! Sepertinya itu yang bisa dilakukan. Iya. Ada game Sabar pause terlebih dulu ya. dahulu ya. Sabar dulu teman-teman, sabar, relax, tenang. Maju lagi di Marshall kita. Panah kami Marshall, panah kami. Minta dipanah ya? Iya jatuhnya. panah adek bang, panah bang. Wow, dan kembali Weh, dengan what? 3 pemain yang sudah hilang Mbak Bulung. 3, Om, Bahkan kebalik ya. 3. Yang seharusnya bisa di-initiate dengan Alter Ego. Coba kita lihat sekarang dari replaynya. Mana dia? Belum. Belum. Penasaran saya. Sabar. Iya. Iya ya, karena Oke. bener banget. Nah, tuh. Ini Ki bukan atlet lompat indah, atlet lompat maut ini. Dan lompat ada aja orang terjadi korbannya ya. Oh, tapi masalahnya sekarang dari Holy Defense sudah langsung bisa dipecahkan di area midlane di menit ke-8. Menit Iya. 8 Om. 8 ya. Dan patch yang sekarang setiap snowball apapun itu akan sulit untuk bisa dihentikan sekarang ya. Dengan progres dimana kalau kita landing juga goldnya lebih sedikit untuk bisa kita dapatkan. Jadi mau gak mau ini harus nunggu benar-benar pasif dari Alter Ego-nya juga. Karena mereka tidak memiliki hero yang bisa dorong lane jauh. Iya. Cuma mereka punya output damage yang aku bisa bilang lumayan masif nih dari Lunox maupun dari Lancelot. Tapi Oke, menit 8 dan satu bestar. Berhasil dihancurkan dan pertempuran yang terjadi. Coba lihat, Randy menjadi orang terdepan guna untuk bisa memancing seluruh soul skill yang dimiliki oleh player dari Alter Ego dan satu player. Bang Alek menjadi korban, satu bestar di bagian atas akan diamankan kembali. wah ini terlalu cepat. Oke, Bruno. dibanting dan Dino berhasil tertangkap dan di terakhirnya dan Dino menjadi korban pula. Yasuke berusaha untuk bisa mempertahankan lagi base dengan menghilangkan satu wave minion. Tapi wave minion selanjutnya juga akan hadir walaupun masih ada satu bariket terakhir yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Sakit banget masih memaksakan tapi Ijume malah menjadi korban pada Yasuke. Yasuke dia berhasil diambil. Bahkan sekarang Bang Alek. Mereka diajak lebih habisan. Akankah ini menjadi game yang tercepat? What? 9 menit 27 detik saja waktu yang dibutuhkan untuk EVOS Yap. menimbangkan Alter Ego. Seharusnya ini adalah game tercepat kita di season 16.